Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Nur Hikmadini, Stambuk 15020210202. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah analisis kosmetik mengenai analisis kadar logam berat pada sediaan kosmetik. Dalam hal ini, salah satu jurnal saya jadikan rujukan dengan judul Analisis Kadar Timbal pada Sediaan Maskara dari Pasar Lokal di Bandung. Dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Nurmaya Effendi, SSC, MSc, PhD. Oke, baik. Jadi saat ini berbagai jenis kosmetik tersedia di pasaran dan kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah maskara. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan maskara? Jadi maskara itu adalah salah satu sediaan kosmetik yang banyak digunakan oleh para kaum hawa, banyak digunakan oleh wanita untuk memperindah riasan mata. Nah, maskara ini dapat kita beli secara bebas di pasar dan beberapa produknya sendiri itu tidak terdaftar sehingga berisiko terkontaminasi oleh logam berat yang dapat membahayakan tubuh manusia. Salah satunya adalah timbal. Nah, timbal ini dapat kita temukan di hampir seluruh atau di hampir semua bagian lingkungan kita. Selanjutnya, penelitian ini membahas analisis kadar timbal atau PB pada berbagai merek kosmetik di pasar lokal Kiara Condong, Kota Bandung menggunakan metode spektrofotometri serapan atom. Tahapannya meliputi penyiapan sampel, validasi metode, dan juga penentuan kadar timbal. Adapun material dan juga instrumentasi yang digunakan pada penelitian ini, diantaranya yaitu ada asam klorida flow analysis, kemudian ada asam nitrat, kemudian ada timbal nitrat, ada aquadimen, dan juga maskara yang bermerek terkenal dan juga maskara dari merek yang tidak terkenal. Untuk instrumentasinya digunakan spektrofotometer serapan atom SSA merek AA6300 Shimazu dari Jerman. Ya, baik, selanjutnya adapun alur penelitian dari jurnal yang saya jadikan rujukan ini, yang pertama yaitu penyiapan sampel. Tentu saja sampel yang kita siapkan yaitu maskara dari merek yang terkenal ditandai dengan FB1, FB2, dan juga FB3. Dan ada maskara dari merek yang tidak terkenal ditandai dengan UFB1, UFB2, dan UFB3. Proses selanjutnya yaitu proses destruksi kering, di mana sampel ini atau dalam artian maskara ini kita panaskan dengan menggunakan oven, lalu dipanaskan kembali dengan menggunakan tanur. Selanjutnya ditambahkan dengan HCl dan juga asam nitrat sebanyak 3 ml hingga sampel terendam. Selanjutnya ditambahkan dengan aquabides. Sampel dipanaskan kembali di atas hot plate sampai larutan abunya menyusut menjadi 3 ml. Larutan tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, lalu ditambah aquabides sampai batas tanda. Lalu larutan sampel yang kita peroleh siap untuk kita analisis. Proses selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar. Di sini larutan standarnya yaitu dari larutan induk timbal nitrat 1000 mg per liter yang dipipet sebanyak 2,5 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Dan nantinya akan diperoleh beberapa konsentrasi di mana larutan standarnya ini pada masing-masing konsentrasi tersebut kita ukur serapannya menggunakan spektrofotometer serapan atom dan hasil absorbansinya diplotkan ke dalam kurva kalibrasi. Kemudian alur penelitian selanjutnya yaitu penentuan kadar timbal pada sampel. Dalam hal ini, hasil destruksi yang telah kita bahas sebelumnya dianalisis menggunakan SSA dengan panjang gelombang 283,3 nanometer, dilakukan sebanyak 3 kali replikasi atau 3 kali pengulangan untuk mengetahui kadar timbal dalam sampel tersebut. Oke, baik, selanjutnya adapun hasil penelitiannya. Di sini digunakan spektrofotometer serapan atom atau SSA karena instrumen tersebut dianggap sensitif dan juga spesifik. Selain itu, sampel akan menjalani proses atomisasi di mana sampel berubah menjadi bentuk uap atom sehingga logam dapat dideteksi dengan baik. Sampel kemudian diambil secara acak. Nah, sampelnya di sini atau maskaranya di sini diambil secara acak di beberapa toko di pasar lokal Kiara Condong, Bandung. Diharapkan sampel yang diambil secara acak ini mewakili produk yang akan kita amati. Dari sampelnya ini ada 2 variasi, yaitu dari merek yang terkenal, 3 sampel dari merek yang terkenal dan juga 3 sampel dari merek yang tidak terkenal. Nah, di sini sampel maskara dibuat menjadi larutan bening menggunakan metode destruksi kering. Metode destruksi kering ini merupakan metode memanaskan sampel dalam wadah terbuka dan juga proses perubahan logam organik
dalam sampel menjadi logam anorganik dengan menggunakan suhu pemanasan tertentu tergantung sampelnya. Tujuannya yaitu memutus ikatan kovalen antara zat organik dan juga logam timbal. Proses penghancuran sampel kering ini sudah berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 6989.8 tahun 2009. Oke. Di sini ada hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan logam standar, yaitu pembuatannya itu harus dilakukan dengan hati-hati agar data yang kita peroleh itu akurat dan juga dapat menghindari beberapa kesalahan yang mungkin saja terjadi. Nah, di sini digunakan panjang gelombang 283,3 karena panjang gelombang ini dianggap spesifik untuk logam berat seperti timbal. Nah, di sini dapat dilihat kurva kalibrasi dari timbal, di mana nilai koefisien relasinya itu 0,999. Dalam hal ini bahwa koefisien korelasinya mendekati 1. Artinya garisnya itu hampir lurus terbentuk, sehingga dapat dikatakan bahwa kurvanya itu dapat membentuk hubungan linear yang ideal. Oke, di sini dapat dilihat grafik dari kadar timbal pada maskara merek terkenal dan juga merek yang tidak terkenal. Di sini dari dua variansi sampel, ternyata ada dua sampel, salah satunya dari merek yang tidak terkenal, UFB3, dan salah satunya lagi dari merek yang terkenal FB3 ternyata tidak mengandung logam berat timbal. Nah, 4 lainnya itu mengandung logam berat timbal, dan yang paling banyak mengandung logam berat timbal itu berasal dari maskara merek terkenal tandai dengan FB2. Oke, jadi kesimpulannya adalah hasil pengukuran kadar timbal dalam maskara yang berasal dari pasar lokal Kiara Condong didapatkan 2 sampel merek terkenal dan juga 2 sampel merek tidak terkenal itu secara positif mengandung logam berat timbal. 1 dari 2 sampel positif pada kosmetik merupakan merek terkenal mengandung kadar timbal yang melebihi batas maksimum kontaminasi, di mana menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM RI) pada tahun 2011 mengatakan bahwa batas kontaminasi logam timbal dalam kosmetik tidak melebihi 20 mg per liter. Nah, 2 sampel positif lainnya adalah kosmetik dari merek tidak terkenal meskipun masih dalam batas aman. Baik, di sini adapun sumber pustaka yang saya gunakan berasal dari Jurnal Alkimia, Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan. Untuk jurnalnya dapat diakses pada link berikut. Nah, adapun komentar saya terhadap penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian yang cukup mudah untuk dilakukan dengan hasil yang memberikan kontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini hanya memfokuskan pada analisis kadar timbal tanpa memberikan evaluasi risiko kesehatan terkait dengan penggunaan maskara yang mengandung logam berat seperti timbal. Oke, terima kasih banyak. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.